Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil dari kelompok 5 akuntansi biaya akan mempresentasikan materi variabel cost. Perkenalkan dulu pertama-tama untuk teman-teman saya. Yang pertama Diki Ramadan, yang kedua adalah saya Muhammad Fajar Sodik, yang ketiga Sony Arnowo, dan yang keempat Khairul Fikri, dan yang kelima Rosmiati, dan yang keenam Pipin Yusriani, dan yang ketujuh Mega Sylvia. Dan yang saya hormati dosen pengampu Triratna Purnama Rini SEMM. Untuk pemateri pertama saya persilahkan. Variable cost. Apa itu variable cost? Variable cost merupakan biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional, tergantung produksi yang dikeluarkan. Variable cost bisa naik atau turun, tergantung pada volume produksi perusahaan. Variable cost akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Dasar-dasar dari variable cost. Total biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis apapun terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap merupakan biaya yang tetap sama, tidak terpengaruh oleh produksi yang dikeluarkan. Meskipun perusahaan melakukan penjualan ataupun tidak, perusahaan tetap membayar biaya tetap atau fixed cost, karena biaya tersebut tidak tergantung pada produksi atau penjualan yang dikeluarkan. Dasar-dasar dari variabel cost, misalnya yaitu biaya sewa tempat, gaji karyawan, asuransi, dan perlengkapan kantor. Perusahaan harus tetap membayar semua biaya tersebut dengan nominal yang telah ditentukan, meskipun penjualan sedang menurun, meskipun gaji atau biaya lain yang telah disebutkan meningkat. Biaya tetap tidak berkaitan dengan jumlah produksi atau penjualan. Kebalikan dari fixed cost yaitu variable cost. Biaya variabel ini bergantung pada jumlah produksi atau penjualan. Biaya variabel produksi merupakan jumlah konstan per unit yang diproduksi. Ketika jumlah produksi dan pengeluaran meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat. Hal ini berlaku sebaliknya. Saat produksi sedikit, maka biaya variabel yang terkait produksi akan berkurang. Misalnya yaitu penjualan, biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya utilitas. Total dari biaya variabel hanyalah jumlah keluaran atau output dikalikan dengan biaya variabel keluaran per produk. Biaya semi-variable atau semi-variable cost. Biaya ini merupakan biaya campuran dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ditetapkan untuk tingkat produksi atau penjualan tertentu. Nah, setelah jumlah produksi atau penjualan terlampaui, maka biaya berubah menjadi biaya variabel. Dengan begitu, jika tidak ada produksi atau produksi belum mencapai ketentuan yang telah ditetapkan, maka perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya tetap. Lanjut variable cost bisa disimpulkan seperti berikut ini. Pertama, variable cost merupakan biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional terhadap output produksi. 2. Variable cost tergantung pada produksi yang dikeluarkan. 3. Variable cost bisa naik ataupun turun tergantung pada beberapa faktor, tidak seperti fixed cost yang selalu tetap tidak berubah. Contoh dari variable cost. Yang pertama, bahan langsung. Maksud dari bahan langsung adalah bahan yang berhubungan dengan
proses produksi langsung atau biasa dikenal dengan bahan baku. Jadi, bahan baku untuk membuat suatu produk itu masuknya ke biaya variabel, yang mana bisa berubah sesuai jumlah produk yang telah diproduksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung maksudnya adalah tenaga kerja yang langsung berperan dalam produksi suatu produk. Tenaga kerja yang seperti ini biasanya dibayar setelah berhasil menyelesaikan atau menghasilkan suatu produk. Namun, kebanyakan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja tetap untuk menghasilkan suatu produk jadi. Tidak semua tenaga kerja dikatakan sebagai variable cost. Hanya tenaga kerja sementara atau bukan tetap saja yang masuk dalam variable cost. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan alat produksi. Maksudnya yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan agar alat produksi bisa berjalan. Misalnya seperti oli mesin yang digunakan untuk mesin produksi, lalu listrik agar mesin bisa berjalan, dan lain sebagainya. Intinya tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tapi lebih berhubungan dengan alat untuk memproduksinya. Cara menghitung variable cost dan laba perusahaan. Misal, kita asumsikan biaya untuk pembuatan kue itu 50.000. Harga bahan baku seperti tepung, susu, gula itu 30.000 dan biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam pembuatan kue sebesar 20.000. Dengan begitu, biaya variabel akan berubah sesuai dengan jumlah kue yang berhasil dibuat, seperti tabel berikut. Adapun contoh tabel dari bisnis kue, dari data tersebut bisa dilihat bahwa seiring dengan peningkatan produksi kue, variabel cost juga meningkat, dan saat tidak memproduksi kue satu pun, variabel cost akan menurun menjadi 0. Bagaimana cara menghitungnya? Ada rumus mudahnya. Yang pertama, keuntungan atau laba sama dengan penjualan dikurangi total biaya. Yang kedua, misalkan kue yang dijelaskan di atas dijual dengan harga 80.000, maka laba kotor yang berhasil didapatkan sebesar 80.000 dikurangi 50.000 sama dengan 30.000. Untuk menghitung keuntungan bersihnya, maka laba kotor tersebut harus dikurangi biaya tetap. Semisal biaya tetap bulanan seperti sewa tempat, utilitas pajak, dan lain-lain adalah 1 juta rupiah. Maka keuntungan bulanan yang bisa didapat sekitar, bisa dilihat tabel selanjutnya. Contoh tabel. Dari data tersebut, bisnis kue yang dijalankan akan mengalami kerugian saat biaya tetap lebih tinggi dari laba kotor. Di dalam tabel dijelaskan saat laba kotor 1.600.000 dikurang 1 juta sama dengan 600. Maka bisnis mengalami kerugian karena biaya tetapnya 1 juta lebih tinggi dari 600. Pemilik bisnis akan mengalami kerugian sebesar 400. Nah, semisal laba kotor nilainya sama dengan biaya tetap, maka pemilik bisnis tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Istilahnya break-even point atau titik impas. Lalu, rumus menghitung margin kontribusi yaitu laba kotor atau penjualan sama dengan penjualan dikurang biaya variabel atau penjualan. Dalam kasus toko kue di atas, margin kontribusinya sama dengan 80.000 dikurangi 50.000 dibagi 80.000 sama dengan 0,375 atau 37,5%. Jika toko kue mengurangi biaya variabel sebesar Rp10.000, maka margin kontribusi akan meningkat menjadi 80.000 dikurangin 40.000 atau 80.000 sama dengan 0,5 atau 50%. Keuntungan yang didapat akan meningkat saat margin kontribusi meningkat. Dengan begitu, saat biaya variabel dikurangi 10.000, maka akan menghasilkan 5.000 setiap penjualan dengan nilai 10.000. Rasio variable cost.
Rasio biaya variabel digunakan dalam laporan biaya untuk menyatakan biaya variabel dalam proses produksi suatu perusahaan. Bentuk rasio variabel cost adalah persentase dari penjualan bersih. Cara menghitungnya yaitu biaya variabel dibagi dengan pendapatan bersih. Rasio variabel cost membandingkan biaya variabel dalam produksi dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan. Untuk biaya tetap tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio variabel cost ini. Rasio variabel cost. Rasio variabel cost bisa dihitung juga dengan cara alternatif, yaitu 1. Margin kontribusi. Hal ini menunjukkan apakah suatu perusahaan bisa mencapai atau mempertahankan keseimbangan yang diinginkan, di mana pendapatan meningkatkan lebih cepat daripada pengeluaran. Rasio variabel cost juga mengukur hubungan antara jumlah penjualan perusahaan dengan biaya spesifik produksi yang terkait dengan pendapatan tersebut. Hal ini tentunya sangat berguna untuk evaluasi manajemen perusahaan dalam menentukan titik impas atau break-even point yang diperlukan. Bisa juga dikatakan sebagai penentuan margin laba minimal. Membuat proyeksi laba dan mengidentifikasi harga penjualan optimal untuk produk yang dijual. Sekian dan terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah membacakan materi presentasi kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah untuk video ini. Apabila ada yang kurang mengerti dalam presentasi video ini, bisa ditanyakan di Google Meet atau di WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.